Ngakak, AHY buka borok SBY. Sampai saat ini, penulis tidak tahu apa prestasi AHY yang namanya tidak masuk dalam kepengurusan pusat Partai Demokrat periode 2015 hingga 2020. Tetapi malah jadi ketua umum atau ketum Partai Demokrat periode tahun 2020 hingga 2025. Mungkin ada pembaca setia di SeaWorld yang bisa menjelaskan secara logika sederhana kenapa AHY bisa jadi ketum Demokrat menggantikan ayahnya SBY? Atau penulis harus bertanya langsung kepada SBY? Aneh tapi nyata. Orang yang tidak masuk dalam pengurus partai dalam periode sebelumnya lalu sekarang malah jadi ketum partai. Apa rakyat Indonesia pernah melihat ada orang awam di Indonesia yang namanya tidak masuk dalam kepengurusan partai sebelumnya lalu tiba-tiba dia bisa jadi ketum partai? Jadi sudah paham ya kenapa AHY anak SBY bisa jadi ketum partai menggantikan ayahnya sendiri? Dan tadi penulis menemukan sebuah berita saat AHY melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden PKS yang sempat positif COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Sudah sembuh ya? Setelah pertemuan tertutup tersebut, salah satu yang disorot oleh AHY adalah masalah demokrasi di Indonesia. AHY mengatakan jika demokrasi nasional saat ini sedang berada dalam kondisi tidak baik. Ada yang mengatakan kita saat ini berada di titik yang tidak baik, kata AHY kepada wartawan. Bahkan, 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap angka paling bawah dan ini semua menjadi tantangan buat kita. Lanjutnya, dalam situs berita nasional lainnya, penulis juga mendapatkan informasi pernyataan AHY tentang 14 tahun situasi demokrasi di Indonesia. Secara umum terjadi penurunan demokrasi di Indonesia, itulah yang akhirnya Indonesia dianggap berada di angka terendah dalam 14 tahun terakhir dari aspek demokrasi, kata AHY. Ada yang mengatakan kita saat ini berada di titik yang tidak baik, bahkan 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap berada di angka yang paling bawah dan ini semua menjadi tantangan buat kita, kata AHY saat memberi keterangan pers. Dari beberapa media nasional di atas, coba perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh AHY tersebut. Apakah pembaca bisa melihat ada yang lucu dengan pernyataan AHY tersebut? Mari kita bahas lebih dalam. AHY menyoroti situasi demokrasi di Indonesia dan dia juga mengatakan 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap angka paling bawah. Selama 14 tahun, maksudnya ingin menjelekan situasi demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Apakah Jokowi sudah menjabat sebagai presiden di Indonesia selama 14 tahun? Belum. Presiden Jokowi mulai menjabat sejak Oktober tahun 2014 sampai Oktober 2019 untuk periode pertama. Beliau kembali menjabat sebagai presiden untuk periode kedua mulai Oktober 2019 sampai 2024 nanti. Jadi, kalau dihitung, Presiden Jokowi baru menjabat selama 7 tahun, 2014 hingga 2021. Dan AHY mengatakan selama 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap angka paling bawah. Bukankah itu artinya sama saja dia membuka borok 7 tahun pemerintahan SBY ayahnya sendiri yang menjabat sebagai presiden sebelum Jokowi? Penulis sempat sakit perut waktu membaca berita ini. Maksud hati ingin menjelekan situasi demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi malah membuka borok pemerintahan SBY ayahnya sendiri. Penulis tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan SBY setelah mendengar ocehan AHY tentang 14 tahun situasi demokrasi di Indonesia. Penulis hanya bisa mengucapkan kata prihatin. Kepada AHY, penulis berpesan belajar politik dahulu secara mendalam. Berpikir dulu sebelum mengeluarkan pernyataan karena bisa jadi pernyataan tersebut malah jadi blunder seperti kasus di atas. Jangan numbuhin kumis dan brewok agar kelihatan dewasa karena kumis dan brewokan itu tidak ada hubungan dengan ilmu politik. Kepada SBY, selamat karena anak pertamanya AHY sudah menjadi ketum Demokrat sehingga kami semakin paham bagaimana kualitas AHY yang bisa menjadi ketum partai meskipun namanya tidak masuk dalam kepengurusan partai sebelumnya. Kami juga semakin paham bagaimana kualitas demokrasi dalam Partai Demokrat. Jadi ingat jika periode 2015 hingga 2020,
anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu dan hasilnya, suara Demokrat tahun 2019 makin anjlok menjadi 7,7% dari tahun 2014 yang mencapai 10,9%. Dan sekarang yang menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu periode 2020 hingga 2025 adalah Andi Arief yang pernah sebar hoaks tentang 7 kontainer surat suara dicoblos dan pernah diciduk terkait kasus narkoba. Meskipun kasusnya dihentikan karena tidak cukup bukti, tetapi pihak berwajib secara tegas mengatakan jika Andi Arief direhabilitas lantaran masuk dalam kategori pengguna narkoba. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat, masih yakin Andi Arief yang pernah direhabilitas lantaran masuk dalam kategori pengguna narkoba bisa menaikkan suara Demokrat. Ingat, proyek mangkrak itu warisan siapa? Wassalam. A1, Prabowo ngamuk, maksa caleg PKS jadi direksi BUMN. Diamnya Prabowo bagi saya menarik, karena orang yang selama ini begitu aktif menyampaikan pendapat di media, baik kritik ataupun sekedar nyinyiran, setelah menjadi menteri mendadak diam. Tidak sekalipun Prabowo mengomentari atau menjawab isu-isu yang terjadi di Indonesia, sekalipun itu sangat bersinggungan langsung dengan kementeriannya. Contohnya ketika terjadi ledakan di Makassar atau penyerangan di Mabes Polri, Prabowo diam 1000 bahasa. Padahal sebagai Menteri Pertahanan, isu-isu terorisme mestinya menjadi urusan Prabowo. Bagi saya ini janggal. Sebagai pejabat publik, jelas Prabowo punya tanggung jawab pada masyarakat terkait apa yang terjadi di Indonesia. Di saat orang-orang mulai terbuka dan terhubung dengan sosial media, kenapa jadi nampak sulit sekali bagi Prabowo untuk menyampaikan penjelasan? Hari ini, saya mendapat informasi terkait Prabowo. Entah itu ada hubungannya atau tidak dengan sikap diamnya selama ini, tapi dari pandangan saya ini sangat berkaitan. Jadi saya sempat protes ke beberapa grup relawan terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL, perusahaan BUMN bergerak di bidang industri galangan kapal. Ada 3 direktur yang baru dilantik. Mereka adalah Iqbal Fikri, Kaharudin Cenot, dan Kuncoro Pinardi. Saya protes karena Kuncoro Pinardi setahu saya adalah caleg PKS daerah pemilihan Jawa Tengah. Ini kenapa malah jadi dirut BUMN? Bukankah kita tahu bahwa PKS adalah partai yang pro terhadap ormas terlarang FPI? Bukankah PKS juga adalah partai yang kadernya banyak membela teroris atas nama hak asasi manusia? Termasuk mendukung pemulangan ex-ISIS ke Indonesia, lalu dengan bodohnya membandingkan dengan WNI di Wuhan yang terjebak virus beberapa waktu lalu. Saya sebagai relawan mungkin bukan siapa-siapa, gak terlalu banyak memberikan dampak terhadap kemenangan Jokowi, amin. Tapi ya gak gini juga lah caranya, malah menempatkan orang-orang perusahaan NKRI di jabatan strategis BUMN. Kalaupun gak ada sama sekali dari kalangan relawan yang bisa ditempatkan di posisi tersebut, kan masih banyak orang lain yang profesional dan tidak punya sikap politik memberontak pemerintah. Katanya kita berjuang untuk merah putih tanpa pamrih, kok hasilnya malah merangkul orang-orang pro-radikal masuk BUMN untuk mengumpulkan logistik politik? Ini apa-apaan? Gara-gara saya protes cukup keras, tiba-tiba salah seorang relawan menenangkan saya lewat japri WA. Sabar, sabar, katanya. Dari kawan saya inilah kemudian terbongkar sebuah cerita sangat sengit. Dia menjadi saksi langsung melihat Prabowo menekan, marah-marah pada Kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL dan PT lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Hal ini disebabkan Kementerian BUMN menolak nama-nama yang diusulkan oleh Prabowo. Karena mereka sudah punya calon nama yang potensial dan dianggap tepat untuk mengisi Dewan Direksi di 2 perusahaan tersebut. Tidak dijelaskan bagaimana cara Prabowo marah-marah dan menekan, entah sambil gebrak meja atau sampai lempar HP ke muka Erik. Pokoknya marah besar, murka. Gara-gara kasus ini, sampai Presiden harus turun tangan menengahi, karena Menteri atau Menko yang lain sudah gak mampu.
Dua orang itu pun disidang, mirip kayak anak yang habis berantem cakar-cakaran. Setelah disidang, keduanya diminta baikan, salaman, dan cipika-cipiki. Presiden minta Prabowo menghargai Kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi, karena itu sepenuhnya hak Kementerian BUMN. Tapi karena sudah terjadi ribut-ribut, maka nama-nama diusulkan Prabowo untuk mengisi PT PAL dikabulkan. Sementara untuk PT lain itu, nama-nama usulan dari Prabowo ditolak. Karena PT lain ini termasuk perusahaan yang harus diselamatkan dan melibatkan uang yang besar, bukan malah diisi oleh orang-orang dengan kepentingan politik yang bisa bikin nasibnya tambah hancur. Tapi itu pun dengan syarat, ke depan Prabowo tidak boleh lagi berbuat ulah seperti ini. Akhirnya dua orang yang disidang itu pun keluar istana bergandengan tangan. Mendengar cerita ini, akhirnya saya paham kenapa caleg gagal PKS itu bisa sampai jadi Dewan Direksi PT PAL. Itu berkat jerih payah dan keringat marah-marah Prabowo. Secara politik, saya menilai ini adalah upaya Prabowo untuk membangun jaringan logistik untuk kepentingan politik 2024. Entah untuk ikatan atau hubungan antar pribadi, atau cara Prabowo menekan PKS agar ikut dan manut saja di 2024, nanti dengan siapapun calon yang akan diusung oleh Prabowo, seperti Pilpres 2019 lalu. Bagi saya ini sinyal bahaya. Komitmen Prabowo saat masuk sebagai Menteri Pertahanan dan melepas seluruh embel-embel atau produk radikal yang selama ini mengelilinginya. Fokus bekerja untuk kemajuan Indonesia. Tapi kalau seperti ini, masih bermain-main dengan orang PKS, jelas ini sudah melanggar komitmen. Presiden nampaknya kurang detail melihat siapa nama yang diusulkan Prabowo. Tidak sampai memeriksa nama Kunchoro Pinardi.